Rindu Haji usai tertunda selama 2 tahun akibat pandemi. Judul itu yang kami pilih untuk bisa menggambarkan betapa besar kerinduan dari umat Islam terutama di tanah air yang memang sudah mendambakan untuk bisa menginjakkan kaki ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji. Apalagi sudah ada nama-nama tentunya yang menanti sejak tahun 2020, 2021 yang memang di 2 tahun kemarin ini batal diberangkatkan akibat adanya pandemi sehingga kemudian Arab Saudi ini menutup pintu bagi para jemaah haji di luar negara mereka. Saat ini gerbang sudah dibuka walaupun memang ada peraturan-peraturan baru seperti jumlah kuotanya juga berbeda untuk masing-masing negara. Total ada 1 juta jemaah haji dari luar Arab Saudi yang diterima oleh mereka. Kemudian juga kalau kita tahu ada masalah pembatasan usia. Usia berapakah yang boleh melaksanakan ibadah haji dan datang ke Arab Saudi? Usianya atau batasannya adalah maksimal 65 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan ada para jemaah di Indonesia ini yang kemudian begitu mendengarkan kabar bahwa sudah boleh lagi haji sudah dibuka, tapi kemudian menjadi sedih karena batasan usia ini mereka tidak bisa berangkat padahal sudah mengantri begitu lama atau menunggu begitu lama. Dan untuk bisa membahas mengenai hal ini dan juga bagaimana persiapan di Arab Saudi sana, kondisinya di sana seperti apa, karena tadi dalam tayangan berita juga Anda sudah dengarkan suhunya begitu panas di sana. Apa yang harus dipersiapkan oleh para jamaah kita? Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber. Yang pertama bersama saya adalah Pak Imam Basori selaku Ketua Dewan Kehormatan DPP Ampuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Imam. Baik, nanti Pak Imam juga akan bercerita bagaimana kesiapan dari para jamaah haji yang bukan jalur reguler ya Pak ya, jalur khusus ini. Nanti bagaimana ataupun juga upaya yang dilakukan dialog dari Ampuri kepada mereka yang terpaksa harus gagal berangkat di tahun ini. Nah, berikutnya juga kita sudah terhubung dengan Bapak Kiai Haji Bukhari Yusuf selaku anggota Komisi 8 DPR Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bukhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri dan Pak Imam serta Pak Dubes kita kelihatan nih di Riyadh, Pak Abdul Aziz. Betul, nanti Pak Bukhari mungkin bisa berikan sekalian. Baik, Pak Bukhari nanti bisa berikan pandangannya terhadap peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh Arab Saudi, termasuk juga hari ini tadi dilakukan rapat kerja antara Komisi 8 dengan Menteri Agama. Nanti kita juga kasih dulu mengenai hal itu Pak, terutama ada permintaan ataupun juga usulan mengenai penambahan anggaran. Nanti bisa dibahas mengenai hal itu. Dan berikutnya sudah bersama kita juga Dubes atau Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Bapak Abdul Aziz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Abdul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di sini. Baik. Selamat malam. Iya. Untuk bapak-bapak dan ibu. Baik, kita ingin sekali mendengarkan mungkin pertama dari Pak Abdul Aziz. Pak, bagaimana persiapan dari di Arab Saudi sana sebagai tuan rumah yang menyelenggarakan ibadah haji di tahun ini membuka gerbang mereka menerima kembali para tamu-tamu dari berbagai negara? Pertama kalau untuk kesiapan dari jamaah haji kita ke Saudi, itu saya kira akan lebih tepat nanti dijelaskan oleh Al-Mukarram dari Komisi 8 DPR. Tetapi kalau dilihat dari kesiapan pemerintah Saudi sendiri di sini, tampaknya memang mereka sudah bersiap-siap dan sudah menata segala sesuatu keperluan yang diharapkan mungkin akan digunakan oleh para jamaah. Saya melihat misalnya di wilayah Armina itu sudah mulai banyak sekali pembangunan tenda baru dan lain-lain yang mungkin nanti diperlukan untuk mengantisipasi kehadiran jamaah haji. Baik, kemudian mengenai salah satu hal ini cuaca Pak yang harus diwaspadai juga oleh jamaah kita Pak. Mungkin bisa diceritakan bagaimana cuaca di sana Pak beberapa waktu belakangan ini. Iya, betul sekali. Saya kira cuaca di sini tadi sudah saya dengar di berita memang sangat ekstrim ya, bisa sampai 45-50 derajat. Bahkan waktu awal Mei kemarin saya di Jeddah pun sudah terasa sampai 50 derajat ya. Di siang hari tentu ya, siang hari. Nah itu saya kira memerlukan ketangguhan fisik dari para jamaah ya. Oleh karena itu saya kira masuk akal apabila ada pembatasan bagi mereka yang
di bawah 65 tahun ya, karena mungkin secara fisik pada umumnya di bawah 65 masih kuat lah menghadapi tekanan cuaca yang ekstrim. Tetapi walaupun begitu, saya tetap menghimbau agar sejak di tanah air ya, jamaah itu mempersiapkan diri kesehatannya ya, kalau yang memiliki riwayat gangguan penderitaan penyakit tertentu mungkin harus segera konsultasi dengan dokter untuk mempersiapkan diri dengan obat-obatan yang belum tentu diperoleh di sini secara mudah ya. Dalam kondisi yang demikian banyak orang, itu belum tentu juga mudah mencari obat yang cocok ya. Oleh karena itu saya anjurkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memasuki 65 tahun ke bawah sedikit begitu, agar persiapkan diri. Termasuk di dalamnya misalnya persiapan vitamin-vitamin yang diperlukan. Nanti di sini juga jangan lupa walaupun tidak keluar keringat ya gitu, karena panasnya demikian ekstrim itu bisa mengganggu ya, bisa menyebabkan dehidrasi. Nah ini harus diantisipasi oleh para jamaah. Jangan sampai nanti punya uang sedikit, aduh sayang nanti buat beli oleh-oleh. Nah, jangan pikir begitu. Pokoknya selamatkan diri dulu ya, siapkan air walaupun di Masjidil Haram banyak zam-zam, di Masjid Nabawi juga banyak zam-zam. Tetapi tetap begitu keluar kita harus mempersiapkan diri dengan air yang cukup ya, untuk supaya kita terhindar dari dehidrasi. Baik, nah Pak Imam dari Ampuri, apakah sudah kemudian mendapatkan informasi mengenai hal ini, cuaca yang begitu panas, dan juga sudah mengkomunikasikannya kepada para jamaah sehingga mereka juga lebih siap, Pak? Alhamdulillah kami karena punya perwakilan atau selalu komunikasi dengan petugas-petugas kami yang ada di Arab Saudi, sehingga informasi ini juga sudah sampai kepada kami. Dan tentunya kami sebagai penyelenggara haji dan umroh ini sudah menyampaikan kepada calon jemaah agar mereka mempersiapkan diri dari berbagai kesehatannya, terutama fisiknya. Karena memang menghadapi cuaca yang panas ini harus memerlukan fisik yang lebih tangguh daripada cuaca-cuaca yang normal di Indonesia. Karena ini perubahan yang sangat menyolok antara Indonesia dengan Arab Saudi, ini perubahan yang sangat menyolok, maka perlu fisik yang prima. Dari itu maka saya rasa kami dari Ampuri juga sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota agar bisa memberikan informasi ataupun memberikan edukasi terkait tentang kesehatan kepada seluruh jamaah yang akan berangkat tahun ini. Baik. Karena memang yang berangkat tahun ini tidak semuanya. Artinya tidak semua yang sudah melunasi pada tahun 2020 bisa berangkat tahun ini, tetapi masih harus ada yang menunda waktunya. Jadi hanya cuma kurang lebih sekitar 40% lah dari jamaah. Baik, informasi yang saya dapatkan kalau saya tidak salah untuk jamaah haji dari Indonesia yang ini kan jalur yang di bawah Ampuri, artinya kan adalah jalur non reguler Pak, jalur khusus. Ini sekitar 6.000-an ya Pak ya? Betul. Sekitar 6.000-an lebih lah, 6.000 ya. lebih yang akan berangkat ke sana. Ini semuanya adalah mereka yang sudah mendaftar pada tahun 2020 Pak? Betul, mereka bukan hanya sekedar mendaftar, tapi mereka sudah melunasi di tahun 2020. Baik, untuk yang 2021 juga Pak, apakah ada? 2020 memang tidak ada pergerakan apa-apa, jadi tidak ada pelunasan karena memang tidak ada keberangkatan di tahun 2020 maupun 2021. Betul. Sehingga di 2021 tidak ada pergerakan. Jadi pendaftar yang berangkat tahun ini adalah yang sudah melunasi di tahun 2020. Baik. Itu pun tidak seluruhnya. Itu pun tidak seluruhnya. Iya, betul. Salah satu hal faktor yang membuat tidak seluruh jemaah ini berangkat adalah apakah persyaratan terbaru itu Pak mengenai usia atau ada hal lainnya? Tentu ada hal lain ya, karena memang keterbatasannya kuota yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan 1 juta seluruh dunia. Betul. Dan Indonesia hanya 100.000. Jadi yang biasanya 230.000 sekarang hanya 100.000. Ini sedikit sekali. Maka tentu ada pengurangan-pengurangan. Ya, bukan hanya sekedar dari 65 ke bawah yang bisa berangkat, yang menyebabkan dia nggak bisa berangkat, tetapi ada faktor
keterbatasannya kuota itu. Baik, sambil Anda juga melihat pemirsa di layar kaca, ini adalah kuota haji 2022 dari Indonesia seperti yang disampaikan oleh Pak Imam Basori tadi, memang dijatah hanya 100.000. Itu kalau Anda bisa lihat angka persisnya adalah 100.051 jemaah, 1.901 petugas, dan nanti 4 Juni 2022 akan ada pemberangkatan untuk kloter yang pertama. Dan total seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi, Arab Saudi hanya bisa menerima 1 juta jemaah saja dari seluruh negara yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, inilah syarat jemaah berangkat haji pada tahun 2022. Berusia di bawah 65 tahun, sudah vaksinasi lengkap COVID-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Jemaah dari luar Saudi wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif COVID-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Baik, Anda sudah lihat, ini adalah beberapa perbedaan. Selain kuota juga semakin sedikit, ada persyaratan mengenai usia, sehingga itu yang sempat tadi kami bahas bahwa tidak semua jamaah haji yang sudah melunasi pembayaran untuk ibadah haji ini pada tahun 2020 bisa berangkat. Nanti Pak Imam akan bercerita lebih lanjut bagaimana saat mengkomunikasikan, kemudian juga apa solusinya dan juga bagaimana tanggapan dari para jemaah yang gagal berangkat tahun ini, Pak. Nanti juga kita akan minta pendapat dari Komisi 8 untuk masalah ini, termasuk juga nanti bisa diberikan informasi, Pak, bagaimana hasil dari rapat kerja bersama Pak Menak tadi. Nanti kita akan bahas setelah jeda. Berikut ini kami segera kembali.